Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Vicky. Bagi yang belum tahu atau pertama kali datang di channel YouTube saya, di channel YouTube ini saya ngebahas 3 topik. Yang pertama adalah satu tentang regulatori, yaitu yang berkaitan dengan registrasi BPOM maupun sertifikasi halal. Yang kedua terkait tentang sistem manajemen keamanan pangan, yaitu yang biasanya kaitan dengan FSSC atau ISO 22000. Yang terakhir adalah topiknya nulis. Dan ini yang baru di istilahnya tahun ini saya ada ide ngebuat series. Series itu berarti terdiri dari kumpulan beberapa episode yang sama dengan tema yang sama. Jadi nantinya setiap bulan saya akan mengambil satu tema dan setiap minggunya akan ngebahas tema tersebut. Itu yang saya akan buat seriesnya. Dan untuk tema bulan Juli, saya mengambil tema series IPCPPOB. Apa itu IPCPPOB? IPCPPOB itu kepanjangan dari izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Itu singkatannya IPCPPOB. Dan untuk episode kali ini saya akan ngebahas perlukah punya izin penerapan CPOB bagi UMKM atau pelaku usaha pangan olahan. Dan sebelum itu perlu kita tahu terlebih dahulu apa itu CPPOB. IP CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana produksi pangan olahan agar yang pertama aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan peraturan BPOM nomor 22 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan izin penerapan CPPOB, bahwa setiap produsen pangan olahan wajib memiliki izin penerapan CPPOB sebagai pemenuhan persyaratan keamanan pangan. Itu. Dan kalau kasus UMKM bagaimana? Kalau kasus UMKM dan pelaku usaha yang lain perlu nggak? Jawabannya menurut saya tergantung. Kita cek dulu. Kalau produknya ingin dijual retail, diekspor, atau termasuk skala usahanya kategori sedang atau besar, maka wajib untuk mendaftarkan izin penerapan CPPOB. Kalau ada yang belum jelas, retail itu apa? Jadi kalau dijual retail, artinya sifat produknya itu dijual B2C atau business to customer. Atau gampangnya dijual retail itu kalau pengen produknya kita dijual di Alfamart, Indomart, toko swalayan, itu berarti dijual secara eceran, dijual retail. Maka wajib untuk mendaftarkan IP CPPOB. Kenapa? Karena syarat untuk mendaftarkan atau mendapatkan izin NIE, nomor izin edar, salah satunya adalah harus upload sertifikat IP CPPOB. Makanya kalau misalnya suatu perusahaan, pelaku usaha sedang, besar, atau bahkan UMKM kalau pengen produknya dijual retail, maka mau nggak mau harus urusin dulu IP CPOB. Jadi jelas perlu atau enggak. Tapi kalau misalnya produknya kita ini nggak dijual retail kok, langsung end to customer, ya nggak perlu untuk didaftarkan untuk mendapatkan izin penerapan CPPOB. Kalau udah tahu UMKM-nya atau pelaku usahanya wajib nih, terus kan pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih biayanya? Biayanya berapa? Mahal atau enggak? Nah, berapa biayanya? Kalau di BPOM ini diaturannya sudah jelas tercantum, dibagi berdasarkan industrinya. Dan itu juga tergantung apakah pendaftaran baru, perpanjangan, atau perubahan nama. Ada perubahan.
Kalau misalnya baru UMKM adalah 1 juta, industri menengah 5 juta, industri besar 10 juta. Kalau perpanjangan, nah kalau perpanjangannya ini kapan? Setiap 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun berlakunya, dan kalau pada saat perpanjangan biayanya separuhnya. Kalau industri besar 5 juta, menengah 3 juta, UMKM 500. Kalau ada perubahan nama dan segala macam, masing-masing 2 juta, 1 juta, dan 200 ribu. Yang ini yang mesti dinot. Biaya ini berlaku per izin untuk per jenis pangan. Artinya bukan satu fasilitas. Misalnya gini, satu pabrik nih. Saya punya pabrik. Terus kategori atau jenis pangannya ada dua. Satu misalnya ragi, yang kedua adalah BTP. BTP, bahan tambahan pangan. Maka sertifikatnya kalau yang sudah saya ajuin yang keluar ragi, maka saya wajib mendaftarkan IPCPPOB untuk BTP. Karena apa? Karena kategori atau jenis pangannya berbeda antara ragi dengan BTP atau bahan tambahan pangan. Makanya jelas harus berbeda. Itu kenapa wajib tahu jenis pangannya. Jenis pangan ya, bukan brand. Ingat, jenis pangan. Bagaimana cara menentukan jenis pangan? Nanti ada episode saya ngebahas bagaimana cara ngecek jenis pangan produk kita agar sesuai di BPOM. Itu. Nah, dari sini ada pertanyaan enggak terkait izin penerapan CPPOB? Itu nanti yang penting kita tahu dulu sebelum jauh bagaimana prosesnya. Tapi yang perlu kita tahu di sini adalah yang penting tahapan pertama kita tahu apakah usaha kita itu perlu sertifikat izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau enggak. Itu dulu. Kalau memang perlu, pasti harus diurusin. Kalau ngurus berapa biayanya. Nah itu. Untuk detail prosesnya nanti akan saya bahas di series berikutnya. Jadi sementara saya tutup untuk episode kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu. Kalau ada pertanyaan terkait IPCPPOB atau pertanyaan lainnya terkait halal BPOM, soal FSS C22.000 termasuk tips nulis, drop aja di kolom komentar, dan mudah-mudahan kita akan ngebahas di episode berikutnya. Itu aja, saya tutup episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.